Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan membahas tugas pemodelan dan metode numerik dari buku Advanced Engineering Mathematics Erwin Kersik bab 21 kelompok 3. Kebetulan kami membahas bagian 21.1 yang terkait dengan metode persamaan diferensial biasa orde 1. Namun sebelumnya kami lebih lanjut membahas terkait dengan metode persamaan diferensial orde 1, persamaan diferensial biasa orde 1. Terlebih dahulu kami memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama mungkin saya persilakan dari Ibu Priska barangkali. Silakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Saya Priska, anggota tim dari kelompok 3. Silakan. Kemudian selanjutnya Pak Suhendar. Ya, terima kasih. Jadi saya Suhendar Raja Putra, NIM 0321911011. Kemudian selanjutnya Ibu Pitya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pitya Hasyati, anggota dari kelompok 3. Kemudian Aulia. Ya, saya Aulia Rahma, anggota dari kelompok 3. Saya kembalikan ke moderator. Dan saya sendiri Mensuri. Pada kesempatan ini kami kelompok 3 akan membahas terkait dengan metode persamaan diferensial biasa orde 1. Jadi pada kesempatan ini kami berlima akan membahas terkait dengan metode persamaan diferensial biasa orde 1. Di pembahasan nantinya kami membagi dalam 3 bagian. Yang pertama metode persamaan diferensial biasa orde 1, pembahasan pengantar. Kemudian di seksi keduanya itu kami membahas tentang metode-metode yang digunakan untuk persamaan diferensial biasa orde 1 yang terdiri dari metode Euler, kemudian metode improved Euler, kemudian yang ketiga metode klasikal Runge-Kutta, kemudian yang keempat adalah metode Runge-Kutta-Felber. Dan di seksi terakhir kami akan menjelaskan tentang penerapan metode persamaan diferensial biasa orde 1. Dalam hal ini kami mengambil penerapan dengan menggunakan metode Runge-Kutta. Nanti pembahasannya itu kemudian kami akan bagi berdasarkan jumlah tim. Jadi pembahasan di bagian kedua ini terkait dengan metode ini, karena metode ini ada 4, maka masing-masing salah satu dari keempat dari anggota tim ini akan 4 orang akan membahas tentang metode-metode yang digunakan untuk persamaan diferensial biasa. Kemudian 1 orang dari anggota kami akan menerangkan tentang penerapan metode persamaan diferensial biasa orde 1. Baik, kami akan pertama saya mengawali dari pembahasan terkait dengan pengantar tentang metode persamaan diferensial biasa orde 1. Di sini bentuk baku, sebagaimana kita ketahui bahwa persamaan diferensial dalam persamaan diferensial umumnya digunakan dalam persoalan pemodelan matematika dalam bidang sains ataupun dalam bidang teknik.
Kemudian persamaan diferensial itu sendiri adalah gabungan dari fungsi yang tidak diketahui dengan turunannya. Kemudian di dalam persamaan diferensial itu ada yang diistilahkan sebagai persamaan diferensial biasa yang hanya memiliki satu variabel bebas. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang itu, persamaan diferensial biasa, dan bagaimana metode penyelesaian tentang persamaan diferensial biasa orde 1. Bentuk baku persamaan diferensial biasa orde 1 dengan nilai awal yang diketahui itu seperti di slide ini, y action diferensial y action sama dengan f, fungsi f, x, y. Dengan nilai awal yang diketahui, y, x0 sama dengan y0. Y action itu sendiri, kadang-kadang karena dia adalah turunan, maka biasanya ditulis sebagai dy per ds. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian, agar bisa diselesaikan secara numerik, maka persamaan dia diferensial biasa orde 1 yang tidak mengikuti bentuk baku tersebut itu harus ditulis ulang menjadi bentuk persamaan baku. Nah, itu tujuannya agar bisa diselesaikan secara numerik. Contohnya persamaan bisa kita lihat dari dua contoh di bawah ini. Ada contoh persamaan diferensial biasa yang ditransformasikan ke dalam bentuk baku persamaan diferensial biasa orde 1. Yang pertama itu 2y action plus xy sama dengan 100, di mana nilai awalnya y 0 sama dengan 1. Bentuk bakunya itu, yaitu y action sama dengan 100 kurang xy bagi 2, di mana y nilai awalnya y 0 sama dengan 1. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua itu minus x y aksen tambah 2y per x sama dengan y aksen kurang y dengan nilai awal y 1 sama dengan min 1. Maka bentuk bakunya setelah kita lakukan transformasi, y aksen sama dengan 2y per x tambah y dibagi 1 tambah x dengan nilai awal y 1 sama dengan min 1. Selanjutnya, terkait dengan metode persamaan diferensial biasa orde baru ini, sebagaimana disebutkan dari awal bahwa pada bagian ini kita akan membahas metode yang menghitung bagaimana nilai perkiraan numerik terhadap solusi y(x) pada persamaan sebelumnya, yaitu persamaan 1 itu, yaitu y action sama dengan f dalam kurung x, y. Nah, itu yang sama di sumbu x. Jadi kita akan memperkirakan solusi terhadap nilai y(x) ini berdasarkan persamaan yang persamaan 1 yang saya sebutkan dari awal. Di mana pada posisi sumber x, di mana x-nya itu bisa x1 itu bisa x0 tambah h, kemudian di x2-nya kemudian x0 tambah 2 kali h, kemudian x3 sama dengan x0 tambah 3h. Di mana ukuran h itu merupakan step size. Dia berupa angka tetap untuk jarak 0,2, 0,1 atau 0,01. Metode itu adalah sebetulnya adalah metode step by step dari untuk menyelesaikan permasalahan ini bisa menggunakan rumus Dirac-Taylor seperti di persamaan kedua ini, di mana y(x) tambah h sama dengan y dalam kurung x tambah h y aksen x tambah h kuadrat per 2 y diferensial bentuk kedua x tambah dan seterusnya. Cuman dalam penyelesaiannya biasanya Dirac-Taylor ini dianggap tidak praktis dalam dunia sains itu karena tidak semua bentuk persamaan itu bisa diselesaikan secara turunan, apalagi dalam hal yang rumit, dalam bentuk yang rumit. Sehingga karena di samping itu juga karena apalagi orde dari Dirac-Taylor itu juga tergantung dari apalagi namanya dari persamaan diferensialnya. Jadi diferensial kalau misalnya orde diferensialnya itu berdasarkan orde dari Dirac-Taylor itu, jadi semakin banyak
ordenya, tentu penyelesaiannya juga akan semakin rumit. Makanya muncullah metode-metode rumit yang sering digunakan untuk menghitung solusi persamaan diferensial biasa, yaitu metode Euler, metode improve Euler, metode Runge-Kutta. Nah, nanti di pembahasan kami ini kami akan membahas tentang semua metode numerik ini yang ada di section 21.1 di buku Advanced Engineering Mathematics. Yang pertama adalah metode Euler. Metode Euler ini merupakan proses mencari nilai fungsi Yx pada titik X tertentu dari persamaan diferensial biasa fx, y yang diketahui. Ini juga disebut juga metode orde pertama karena persamaannya sehingga kita hanya mengambil sampai suku orde pertama saja. Misalnya diberikan persamaan diferensial biasa orde 1 Yx atau biasa juga dibilang dy per dx itu sama dengan fungsi x, y. Fungsi x dan y, dan nilai awalnya Yx0 dan sama dengan x0. Nah, di sini untuk mengetahui di mana fungsi dari persamaan dari metode Euler ini, kita ambil contoh YR sama dengan Y XR. Itu adalah hampiran nilai di XR yang dihitung dengan metode Euler. Dalam hal ini XR-nya itu sama dengan X0 tambah RH. R itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada dasarnya metode Euler ini diturunkan dari Taylor. Jadi diturunkan dengan cara bagaimana menguraikan Y XR tambah 1 di sekitar XR di dalam dari Taylor. Jadi kalau misalnya kita menurunkan Y XR dalam bentuk dari Taylor, maka hasilnya seperti di persamaan 3 ini. Y XR tambah 1 sama dengan Y XR ditambah XR tambah 1 dikurang XR dibagi faktor 1, kemudian Y aksen diferensial Y aksen XR ditambah XR tambah 1 dikurang XR2 kuadrat 2 dibagi faktor 2 Y aksen 2 XR dan seterusnya. Nah, bila persamaan 3 ini di atas ini dipotong sampai suku orde 3, maka diperoleh persamaan seperti di bawah. Yaitu Y XR tambah 1 sama dengan Y XR tambah XR tambah 1 kurang XR dibagi faktor 1, Y aksen XR. Kemudian ditambah XR tambah 1 kurang XR kuadrat 2 dibagi faktor 2. Kemudian diferensial 2T, di mana XR, di mana T itu antara XR dengan XR tambah 1. Nah, kalau dari persamaan 4 ini, kemudian kita mendasarkan persamaan, kita kembali ke persamaan bentuk baku persamaan diferensial biasa orde 1, yaitu Y aksen XR sama dengan F XR YR, dan H-nya itu, step size-nya itu diperoleh dari XR tambah 1 dikurang XR1. Persamaan ini kemudian dimasukkan dalam bentuk persamaan bentuk baku ini dimasukkan dalam persamaan 4, maka hasilnya bisa ditulis seperti ini. Y XR tambah 1 sama dengan Y XR tambah H F XR, YR ditambah H2 dikurang 2 Y diferensial 2T. Nah, selanjutnya dua suku pertama persamaan 5 itu di atas, karena di dalam metode Euler suku ketiga yang dalam orde kedua itu ditadakan, karena dalam metode Euler kan yang hanya menggunakan orde pertama. Jadi ketika misalnya kita hanya mengambil dua suku pertama persamaan di atas, maka hasilnya seperti di persamaan 6 ini. Y XR tambah 1 sama dengan Y XR ditambah HF XR, YR, di mana R itu 0,0, 1, 2, dan seterusnya. Nah,
metode persamaan 6 ini sudah merupakan metode Euler sebetulnya, dan itu dapat ditulis dalam bentuk sederhana. Kalau misalnya kita kembalikan ke fungsi persamaan sebelumnya, misalnya YXR ini kita ganti dengan YR seperti yang persamaan awal ini, YR sama dengan YXR. Kemudian HF XR ini kemudian diganti dengan HFR. Maka bentuk sederhananya seperti ini, YR tambah 1 sama dengan YR tambah HFR. Nah, ini adalah contoh metode Euler. Pertama itu di sini saya memberikan, kita memberikan contoh metode Euler. Contohnya seperti ini, jika diketahui persamaan diferensial biasa dy per dx atau biasa yxn juga, itu sama dengan x tambah y dengan nilai awal y 0 itu sama dengan 1. Maka dengan menggunakan metode Euler untuk menghitung y 0,1 dengan langkah h sama dengan step size-nya sama dengan 0,05 dan h sama dengan 0,02 dengan jumlah angka yang benar untuk perhitungan h minus sama dengan 0,02 itu adalah 5. Kemudian diketahui juga solusi sejati dari persamaan diferensial biasa tersebut adalah yx sama eksponen x dikurang x kurang 1. Maka kita bisa menyelesaikan khusus untuk step 1 dulu, yaitu 0,05. Kemudian nanti penyelesaian kedua adalah 0,0 di step size di 0,02. Nah, di sini diketahui A sama dengan X, 0 sama dengan 0. Karena yang diketahui di atas, Y sama dengan 0. Biasanya X0-nya, Y sama dengan X0 di persamaan bakunya kan Y, X0 sama dengan Y0. Jadi X0-nya di sini adalah 0. Dan itu dianggap sebagai batas pertama di sumbu X-nya, yaitu A sama dengan X0 sama dengan 0. Itu dianggap sebagai batas A dari X itu di sumbu X, yaitu 0. Kemudian karena disuruh menghitung Y 0,1, itu dianggap 0,1 sebagai batas B dari di sumbu X. Jadi B-nya di sini sama dengan 0,1. Kemudian step size-nya, kita tadi saya sampaikan bahwa ada dua kali perhitungan, yaitu dengan step size 0,05 dengan 0,02. Jadi step size yang pertama dengan H 0,05. Nah, dalam hal ini dengan X, Y sama dengan X tambah Y, dan penerapan metode pada persamaan diferensial biasa tersebut bisa diselesaikan seperti ini langkah-langkahnya. Yang pertama, X0-nya sama dengan 0, jadi Y 0 sama dengan 1. Kemudian X1-nya sama dengan 0,01. Itu kita ambil apa lagi namanya, titik poin X1-nya. Jadi kita di sini di langkah khusus untuk step size H sama dengan 0,02, kita gunakan 2 titik poin, 3 dengan titik awalnya, yaitu X1 sama dengan 0,05 dan X2 sama dengan 0,1. Nah, itu kemudian dihitung dengan menggunakan persamaan fungsional, dihitung dengan persamaan diferensial yang diketahui. Nah, itu Y1 sama dengan Y0 ditambah 0,05, X0 tambah Y0. Itu hasilnya 1 tambah 0,05 kali 0 tambah 1. Hasilnya seperti hasilnya sama dengan 1,0050. Kemudian X2 sama dengan 0,1. Kemudian Y2-nya, Y1 itu ditambah 0,05 X1 dikali X1 tambah Y1 itu sama dengan 1,005 ditambah 0,05 ditambah perkalian antara 0,05
kali 0,05 plus 1,0050. Hasilnya 1,05775. Jadi diperoleh Y 0,10-nya itu Y dengan X 0,1 itu diperkirakan 1,05775. Kalau dibandingkan dengan nilai solusi sejatinya, ketika dimasukkan di rumus ini Yx sama dengan eksponen X dikurang X, dikurang 1, kita peroleh Y dengan memasukkan X 0,1, Y 0,1 sama dengan eksponen 0,1 dikurang 0,01 dikurang 1, hasilnya sama dengan 1,1103, sehingga galatnya itu adalah pengurangan dari hasil nilai solusi sejatinya dengan metode ORI ini, dan hasilnya adalah 1,1103 dikurang 1,05775 sama dengan 0,05255. Nah, kemudian step selanjutnya yaitu dengan menggunakan 0,02 masih dengan X0 A, batas A sama dengan X0 sama dengan 0, batas B-nya sama dengan 0,1. Kemudian step safe-nya H sama dengan 0,02. Dengan menggunakan fungsi yang sama, penerapan metode pada persamaan diferensial tersebut bisa menjadi YR tambah 1 sama dengan YR tambah 0,02 XR tambah YR. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Seperti tadi disebutkan dari soalnya bahwa ada 5 langkah, jadi X1, X2, X3, X4, X5. Jadi 0,02 masing-masing dicari Y-nya, Y1-nya berapa. Dari X1 sama dengan 0,02, Y1-nya sama dengan 1,02. Kemudian seterusnya X2 0,04, Y2-nya sama dengan diperoleh dari hasil setelah dimasukkan di fungsinya itu hasilnya 1,0408. Kemudian X3 dengan 0,06, Y3-nya itu adalah 1,0624. Kemudian X4 sama dengan 0,8, Y4-nya 1,0848. Kemudian X5 yaitu batas B-nya 0,1 itu Y-nya. Y5-nya sama dengan 1,1081. Jadi Y diperoleh Y 0,1 itu sama dengan 1,1081. Kemudian dibandingkan kembali dengan solusi sejatinya dari persamaan itu yang tadi disebutkan bahwa solusi sejatinya Y X sama dengan eksponen X dikurang 1, sehingga hasilnya galatnya 1,1103 dikurang 1,1081 sama dengan 0,0022. Dari perbandingan hasil dari 2 step ini, kita bisa memperoleh dengan step yang lebih kecil, nilai galatnya lebih kecil dibandingkan dengan yang menggunakan step 0,05. Seperti itu. Selanjutnya mungkin terkait, demikian barangkali terkait dengan metode Euler. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan metode selanjutnya, yaitu metode input Euler yang mungkin akan dibahas oleh salah satu dari rekan kami. Demikian dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menerangkan metode yang kedua, yaitu metode improve Euler. Metode ini metode Euler yang dibahas pada bagian sebelumnya mempunyai tingkat ketelitian yang rendah karena nilai galapnya yang besar. Dan buruknya galap ini karena buruknya galap ini pada metode Euler ini dapat dikurangi dengan menggunakan metode yang baru, yaitu yang namanya Hund. Nah, metode ini merupakan perbaikannya. Makanya disebut dia sebagai metode improve Euler. Nah, pada metode Hund ini, solusi yang diperoleh dari metode Euler itu dijadikan sebagai perkiraan awal, jadi sebagai prediktor. Nah, selanjutnya solusi di perkiraan awal ini akan diperbaiki dengan metode Hund. Persamaannya yaitu yn plus 1 sama dengan yn
plus setengah H F xn yn plus F xn plus 1 yn plus 1. Nah, di dalam persamaan di atas ini suku ruas sebelah kanan ini dia mengandung dari nilai solusi pada metode Euler tersebut. Nah, yang dipergunakan ini sebagai perkiraan awalnya. Nah, suku ruas kanan ini dihitung dengan metode Euler. Nah, di sini kita lihat dari persamaan 7. Persamaan 7 inilah sebagai hasil atau solusi dari metode Euler ini. Yxn plus 1 sama dengan Yn plus Hf dikali Xn Yn. Nah, inilah hasil metodenya. Nah, yang merupakan nilai tambahan dan kemudian setelah dikoreksi dengan metode Hahn akan memperoleh nilai Y baru. Jadi nilainya adalah Yn plus 1 sama dengan Yn plus setengah H dikali Xn Yn ditambah dengan F kali Xn ditambah dengan hasil dari metode Euler yang pertama tadi. Nah, karena metode Euler yang karena inilah makanya disebutkan metode Euler yang ditingkatkan ini disebut sebagai metode predictor corrector dalam setiap stepnya. Untuk algoritmanya kita peroleh dari menghitung nilai solusi awalnya, yaitu Yxn sama dengan F dikali Xy, Y sama dengan Y, X0 sama dengan Y0. Nah, pada titik-titik ini nilai jarak stepnya X1 sampai X ke N-nya kita dapat peroleh dengan nilai awalnya sudah kita ketahui, sama X0-nya sama dengan 0, maka tinggal ditambah dengan nilai H-nya untuk mendapatkan jarak stepnya. Nah, di sini nilai F ini sebagai sehingga memiliki solusi unik dengan intervalnya itu sama dengan X0 per Xn. Dan inputnya di sini kita anggap nilai awal X0 dan Y0 itu sebagai nilai awal, dan ukuran stepnya itu sebagai H, dan N itu sebagai jumlah stepnya. Jadi untuk pendekatannya adalah Y plus Yn plus 1 ini untuk solusi Y, Xn plus 1 pada Xn plus 1 itu sama dengan X0. X0 di mana N sama dengan 0, N itu sama N min 1 itu sama dengan jumlah stepnya. Dan dari nilai-nilai input awal ini akan diperoleh langkah-langkah untuk pengerjaannya, yaitu Xn nilai awal ini Xn plus 1 sama dengan Xn plus H itu. Nah, itu terus K1-nya tinggal kita memasukkan rumus yang ada di metode Euler itu. Sampai langkah-langkah yang ke berikutnya untuk menghasilkan output Xn plus 1, Yn plus 1. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita langsung masukkan berupa nilai, akan menghasilkan dari K1 sampai K2 itu, dan nilai terakhirnya ya Yn plus 1 ini sama dengan Yn plus, tinggal kita memasukkan aja sehingga diperolehlah seperti ini. Dan ini perbandingan tabel berdasarkan langkah yang seperti yang dicontohkan tersebut. Ini perbandingan tabel antara metode improp ini dengan metode Euler yang pertama. Di sini kelihatan sekali nilai itu ya, errornya, perbedaan errornya. Untuk pembuktian, kita di sini menggunakan untuk pembuktian error lokal H3 dengan error global H2, maka kita menggunakan rumus di persamaan 2, dan setelah
ditambahkan dengan persamaan 6 itu maka akan diperolehlah dia persamaan 8A ini untuk membuktikannya. Terus perkiraan ekspresi dalam persamaan 7 ini digunakan lagi dengan ekspansi Taylor sehingga menghasilkan untuk pembuktiannya ini YN hasilnya untuk membuktikan Galat ini sehingga YN plus 1 minus YN itu kurang lebih setengah H dikali FN plus 1 dan sama dengan setengah H dikali FN plus FN plus HFN aksen ditambah dengan setengah dikali H2 dikali dengan F turunan yang keduanya sehingga diperolehlah nilainya untuk buktian H FN2 ditambah setengah H2 dikali FN aksen 1 turunan 1 ditambah dengan seperempat H3 untuk FN untuk turunan yang ketiganya. Dan ini seterusnya pengurangan antara persamaan 8B dan dari 8A tadi menghasilkan local error-nya sebesar H3 per 6 FN turunan yang ketiga dikurang H3 plus 4 FN turunan yang ketiga dan menghasilkan itu H3 per 12. Karena jumlah step di setiap interval itu berbanding 1 per H, maka global error-nya itu sama dengan H3 per H itu jadinya sama dengan H2. Sehingga makanya metode ini disebut dengan metode orde kedua. Kita untuk langsung ke contoh. Untuk contoh kita ambil di sini nih, untuk menghitung dy per dx plus x plus y itu dan y0-nya sama dengan 1. Jadi kita anggap y itu sama dengan 0,1 dengan metode Han dan panjang H-nya itu 0,02. Jadi diketahui di sini A-nya itu sama dengan X0 sama dengan 0, B-nya itu sama dengan 0,1 diperoleh dari nilai Y ini yang sama dengan 0,1. Sedangkan H-nya untuk panjang stepnya itu 0,02. Langkah awal yang kita pertama lakukan adalah menghitung jumlah langkah. Menghitung jumlah langkah, nilai dari sini nilai Y ini, Y sama dengan 0,1 ini akan dikurangi dengan nilai X. Jadi 0,10 dikurang 0 dibagi 0,02 itu nilai yang H-nya tadi berjumlah 5 langkah. Jadi dari contoh ini dapat diselesaikan dalam 5 langkah. Sehingga karena nilai X0-nya adalah 0, maka X2-nya adalah berdasarkan rumus yang kita tahu awal tadi nilai X0 ditambah H, maka X1-nya sama dengan 0,2. Jadi kita masukkan rumus untuk menemukan untuk menghitung nilai prediction awalnya kita menggunakan persamaan Euler itu tadi. Jadi kita harus mencari nilai Y01 untuk langkah pertama sama dengan Y0 plus HF dikali X0 plus Y0 itu sama dengan 1 ditambah 0,02 dikali 0 ditambah 1 akan menghasilkan 1,02. Nah, nilai prediksinya sudah diketemukan sehingga kita akan mengkoreksinya dengan menggunakan persamaan Hund itu tadi untuk langkah yang pertama. Jadi Y0 ini akan ditambahkan dengan H dibagi 2 terus dikali dengan Fx0 dengan Xy plus Fx1 dengan hasil dari Y01 ini hasil dari prediction di langkah pertama.
Dan diperolehlah kita masukkan angkanya, Y0 ini sama dengan 1, karena sudah nilainya sudah diketahui dari ini 1, jadi tinggal kita tambahkan dengan panjang stepnya 0,02 itu tadi dibagi dengan 2, dikalikan dengan nilai X0. Nilai X0 itu plus 1 plus 0,02 plus hasil dari prediksi yang pertama ini tadi 1,02, maka diperolehlah untuk iterasi pertama ini nilainya 1,0204. Selanjutnya untuk yang langkah kedua, langkahnya sama seperti yang langkah pertama. Jadi nilai X0-nya ini ditambah, nilai X0-nya itu X0 ditambah dengan 2H, maka diperolehlah X2 ini sama dengan 0,04. Dan kita masukkan lagi hasil berdasarkan rumus prediksi yang di Euler itu tadi, memasukkan nilai-nilai yang Y1 ini adalah nilai hasil dari yang di iterasi pertama sebelumnya kita masukkan, ditambah dengan panjang stepnya ini 0,02, terus dikali dengan X1. Nilai X1 di step pertama adalah 0,02 ditambah dengan hasil dari S1. Hasil dari Y1 ini, maka diperolehlah nilainya seperti ini, 1,00412. Begitu juga untuk mencari Y1-nya yang solusi untuk iterasi kedua, solusi home-nya untuk iterasi yang kedua, maka nilai Y1 kita masukkan, nilai 1 yang kita peroleh di iterasi pertama, kita masukkan, tambahkan dengan H dibagi 2, terus nilai X2-nya, S1 ditambah dengan hasil dari Y1, terus ditambah dengan nilai X2 ini sebesar 0,04 dan ditambah dengan hasil dari prediksi di iterasi keduanya ini, sehingga menghasilkan 1,04116. Nah, untuk iterasi yang berikutnya, proses pengulangannya sama, sehingga diperoleh di sini untuk hasil sampai iterasi yang kelima untuk nilai Y-nya, Y1-nya itu sama dengan 1,1104. Jadi nilai yang dicari untuk Y sama dengan 0,1 ini kurang lebih sekitar 1,1104. Jika dibandingkan nilai sejati yang dari soal yang di metode Euler yang di metode Euler yang di pertama tadi, itu kan nilai sejatinya adalah 1,1103, sedangkan hasil dari metode Euler yang di contoh terdahulu, di contoh 84 itu hasilnya adalah 1,1081, sedangkan hasil dari yang ini hasilnya adalah 1,104. Itu dapatnya metode ini lebih baik daripada metode yang sebelumnya. Nah, sedang contoh di sini adalah untuk pembuktian nilai galapnya pada H adalah seumpama 0 sama dengan H3. Jadi kita menggunakan nilai eksaknya itu dapat dirumuskan dalam bentuk seperti persamaan ini, dan hampirannya dinyatakan dalam seperti ini dengan metode menggunakan patokannya dapat. Dengan menggunakan kedua rumus ini, maka perhitungan galapnya dapat diperoleh sebagai berikut. Nah, jadi untuk menghitung galapnya adalah YR plus 1 dikurang YR plus 1. Dan kita masukkan rumus yang dari slide sebelumnya tadi, diperolehlah H3 per 6 untuk
FR turunan yang keempat dan H3/4 untuk FR yang turunan yang keempat. Nah, terus dikurangkan jadilah menghasilkan H3 min H3 dibagi 12 untuk turunan FR untuk turunan yang keempat. Dan dari sini kita melihat bahwa terbukti nilai ini akan lebih kecil dari XR-nya akan lebih kecil dari T, dan nilai T-nya akan lebih kecil dari XR plus T. Jadi terbukti 0, jadi bisa membuktikan bahwa hasilnya dari perhitungan ini hasilnya membuktikan 0 sama 0 di H3. Nah, jadi sebagai kesimpulan untuk keseluruhan metode Hen itu tadi, untuk setiap step-step iterasi pengerjaannya dari step 0, ini perkiraan 0, sampai ke step sampai berapa step ini yang sudah ditentukan, ini menggunakan rumus yang sudah ditentukan tadi. Ini kondisi akan berhenti apabila nilainya YK ini YK R plus 1 dikurang YK min 1 ini YK min 1 YK plus R1 ini nilai ini akan lebih kecil dari nilai errornya, maka kondisinya akan berhenti iterasinya. Demikian penjelasan saya untuk yang tentang metode Hen-nya. Untuk yang metode selanjutnya akan saya serahkan ke teman yang selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode yang ketiga untuk bab 2, yaitu metode Runge-Kutta. Sebenarnya metode Runge-Kutta itu untuk step-stepnya itu hampir sama dengan metode Euler dan metode Han. Namun pada metode Runge-Kutta, dia terkenal atas ketelitiannya dalam menyelesaikan persamaan diferensial, yaitu dengan gelagat atau errornya itu sangat kecil, di mana jika dibaca pada slide ini, dikatakan bahwa memperoleh hasil yang cukup teliti, dan menurut saya memang sangat teliti, karena hampir error itu nilainya hampir 0. Jadi langsung saja, untuk introduction atau orientasi dari Runge-Kutta ini, ada beberapa kelebihan-kelebihan. Itu salah satunya adalah metode Runge-Kutta ini tidak lagi, ini bisa dibaca di sini, metode Runge-Kutta adalah alternatif lain dari metode Dirac-Taylor, di mana kita ketahui bersama metode Dirac-Taylor itu menggunakan turunan-turunan di dalam penyelesaian persamaan diferensialnya. Ya, jadi seperti itu. Tapi untuk metode Runge-Kutta tidak seperti demikian. Untuk metode Runge-Kutta itu terdapat mana ini? Ya, terdapat nilai-nilai seperti A, P, dan Q. Ya, terdapat nilai A, P, dan Q itu yang kemudian dipilih sedemikian rupa untuk kemudian digunakan dalam perhitungan Runge-Kutta. Jadi ada bentuk umum metode Runge-Kutta di sini diberikan orde n, yaitu YR plus 1 sama dengan YR tambah A1 tambah A2 K2 tambah sekian-sekian tambah AN tambah AN KN. Di mana dengan A1 AN sampai A2 sampai AN itu adalah tetapan, dan nilai K itu yang kemudian akan diselesaikan dengan perhitungan. Saya pikir nilai K ini tadi sedikit banyak telah dijelaskan oleh rekan saya. Itu di metode Euler dan metode Han itu sama-sama mencari nilai K. Tapi bedanya di metode Euler itu maksud saya satu step, 1 kali perhitungan K, di metode Han itu 2 kali perhitungan K. Sedangkan di metode Runge-Kutta dikatakan tadi oleh kerabat saya, Pak Mensuri,
bahwa semakin banyak orde yang digunakan, maka semakin teliti nilai error yang akan didapatkan, atau semakin kecil nilai error yang akan didapatkan. Jadi, metode Runge-Kutta ini kemudian menyediakan orde 3, 4, 5, dan seterusnya. Namun di sini, contoh yang kemudian saya ambil itu menggunakan orde 3. Tapi sebelumnya, mungkin saya jelaskan dulu untuk jenis-jenis metode Runge-Kutta. Itu ada beberapa metode Runge-Kutta orde 1. Yang pertama, dia berbentuk seperti ini. K1 sama dengan HF, ya, di mana sama dengan, dalam kurung XR dengan YR. Jadi, dia termasuk ke dalam metode Runge-Kutta orde 1. Ini sama, ya kurang lebih ya sama dengan metode Euler. Ya, di mana tadi metode Euler menjelaskan tentang persamaan ini. Ya, jadi itu sama dengan Runge-Kutta orde 1. Selanjutnya, untuk Runge-Kutta orde 2, di mana dilihat bahwa orde itu dijelaskan dengan perhitungan K-nya. Karena dia orde 2, berarti perhitungan K itu dilakukan 2 kali. Seterusnya, maka diperoleh hasil Y akhir, seperti ini. Selanjutnya, untuk metode Runge-Kutta orde 2, dia bisa sama dengan metode Hen jika memenuhi syarat seperti berikut ini. Dia A2-nya sama dengan 1/2, A1-nya sama dengan 1/2, P1 sama dengan Q11 itu sama dengan 1. Maka Runge-Kutta orde 2 itu bisa disamakan dengan metode Hen. Tapi jika tidak memenuhi syarat ini, maka dilakukan perhitungan Runge-Kutta orde 2 biasa, tidak sama dengan metode Hen. Selanjutnya, selanjutnya metode Runge-Kutta orde 3. Nah, ini yang kemudian sudah bisa digunakan atau sudah umum digunakan untuk persamaan Runge-Kutta tanpa persamaan yang sama dengan Euler ataupun Hen ataupun dan sebagainya. Ya, jadi Runge-Kutta itu dimulai dengan orde 3 yang umum digunakan. Ada juga orde 4, kan orde 5 dan orde sebagainya, tetapi karena Runge-Kutta itu diperuntukkan untuk komputer, maka bisa ditentukan berapa orde yang kemudian diinginkan. Tapi karena di sini saya mengambil contoh dan dihitung secara manual, maka yang saya ambil itu dia orde 3 saja. Jadi seperti itu. Baiklah. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya langsung jelaskan untuk bagian contohnya pada metode Runge-Kutta. Sebenarnya sekali lagi bahwa perhitungannya itu tidak jauh beda dengan metode Euler dan metode Hen. Cuma bedanya bahwa metode Runge-Kutta itu tergantung dari ordenya. Karena di sini saya menggunakan orde 3, maka perhitungan K-nya nanti itu akan 3 kali. Ya, ataupun mungkin saya menggunakan orde 4, maka perhitungan K-nya akan 4 kali. Jadi seperti itu. Jadi langsung saja, untuk bagian contohnya di sini, saya mendapatkan atau saya mengambil sebuah fungsi. Ya, saya mengambil sebuah fungsi di sini, di mana X2 kurang 3X tambah 1, ini bisa diselesaikan menjadi fungsi seperti ini. Jadi fungsinya akan bentuknya seperti ini. Dia itu X kuadrat tambah Y kurang 3X tambah 1. Itu adalah fungsi yang kemudian akan diselesaikan dengan menggunakan metode Runge-Kutta. Kita lihat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu nilai Y0 sama dengan 1. Dengan orde 3 menggunakan 2 langkah, jadi perhitungannya akan dilakukan 2 kali. Selanjutnya, mana nih? Selanjutnya untuk step untuk nilai H, itu diperoleh dengan menggunakan rumus ini, persamaan ini. Ya, jadi didapatkan nilai H itu sama dengan 0,15. Ditanyakan nilai Y pada saat dia 0,3 dengan menggunakan 2 langkah. Jadi mari kita mulai. Untuk contoh soal metode Runge-Kutta dengan persamaan X sama X kuadrat tambah Y kurang 3X tambah 1. Di tahap pertama,
diketahui dulu X0-nya itu sama dengan 0, Y0-nya kan tadi sudah diketahui di soal. Y0-nya itu mana? Nah, Y0-nya itu ini. Y0 sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk nilai Y1. Nah, karena Y0 karena X0 dan Y0 sudah diketahui, yang untuk tahap pertama dicari X1 dan Y1. Untuk mendapatkan nilai X1 itu dengan cara yang menurut saya cukup sederhana, yaitu dengan menambahkan X awal. Di sini kita dapat X0 ditambah dengan H. Tadi hanya diketahui dia 0,15. Sedangkan untuk X0-nya itu diketahui 0. Jadi 0 tambah 0,15 diperoleh nilai X1 sama dengan 0,15. Selanjutnya, untuk perhitungan Y1, ini kita menggunakan metode Runge-Kutta dengan orde 3. Berarti mencari nilai K sebanyak 3 kali. Step yang pertama, ya, untuk Y1 itu sama dengan Y0. Ini adalah persamaan yang memang memang berasal dari Runge-Kutta, saya tidak turunkan. Y1 itu sama dengan Y0 tambah 1/6, K1 tambah 4, K2 tambah K3. Nah, yang pertama dengan menghitung K1, rumus ini, HF dalam kurung XR, YR, itu bisa ditemukan di metode Euler. Ya, ini untuk K yang pertama. Itu didapatkan nilai 0,3. Dengan perhitungan matematik, ya, didapatkan 0,3. Selanjutnya, nilai K1 itu digunakan di mana? Nilai K1 itu akan dipakai untuk menentukan nilai K2, yaitu di bagian persamaannya. Di akhir itu ada nilai K1. Jadi, jelas bahwa K ini saling berkesinambungan antar satu sama lain. Nilai K1, kemudian tadi dimasukkan yaitu 0,3, dimasukkan ke dalam persamaan. Jangan lupa nanti ketika sudah sampai di metode ini, step ini, 0,15 kali 0,75 kuadrat dan seterusnya, itu dimasukkan persamaan fungsi yang dari awalnya tadi. Nah, dilakukan perhitungan, diperoleh 0,289. Selanjutnya untuk K3, bisa dilihat di sini ada penggunaan K2. Jadi sekali lagi nilai K ini saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Jadi nilai K1 dimasukkan, nilai K2 dimasukkan, dan komponen lainnya dimasukkan. Dilakukan perhitungan, jangan lupa memasukkan ke fungsi awal, maka diperoleh nilai 0,277. Nah, apakah yang akan dilakukan selanjutnya? Karena telah dilakukan 3 perhitungan K yang menandakan bahwa dia telah memenuhi syarat orde ketiga, maka rumus selanjutnya yaitu rumus akhir dari Runge-Kutta, Y1. Nah, jadi kan ini tadi intinya kita cari nilai Y1. Nah, Y1 itu kan rumusnya ini, kembali ke rumus ini, ya dilakukan perhitungan-perhitungan, maka akan diperoleh nilai Y1 sama dengan 1,288. Nah, jadi yang karena tadi dalam soal dikatakan dengan 2 langkah, nah, kita sudah mengerjakan 1 langkah, jadi sisa 1 langkah lagi. Yang sudah diperoleh itu sudah ada nilai X0 dengan Y0, X1 dengan Y1. Jadi, di sini sudah diperoleh nilai Y1-nya. Untuk langkah keduanya, saya tulis di sini tahap kedua, itu saya jelaskan kembali. Ini sudah diperoleh ya. Diperoleh Y1 dan seterusnya. Sekarang, karena yang dibutuhkan ada 2 langkah, jadi yang dicari selanjutnya adalah nilai X2 dan nilai Y2. Nilai X2 kembali ke persamaan awal, yaitu X sebelumnya, karena di sini X sebelumnya adalah X1, ditambah dengan nilai H. Jadi nilainya adalah 0,3. Selanjutnya, nilai Y2, kita kembali kepada penggunaan metode Runge-Kuttanya, yaitu dengan orde 3. Jadi kembali dilakukan perhitungan seperti di tahap yang pertama tadi. Tetapi yang membedakannya adalah nilai X-nya itu sudah berubah. Bukan lagi menggunakan X0, tetapi menggunakan X1 karena kita mencari X2. Ya, jadi kembali ke perhitungan K1 didapat 0,279. Selanjutnya untuk selanjutnya untuk K2 dimasukkan lagi K1 dan seterusnya. Selanjutnya untuk K3 dimasukkan K1 dan K2-nya dan selanjutnya dan seterusnya, maka diperoleh 0,260. Maka untuk
memperoleh hasil Y2, ini perhitungan akhirnya, itu dimasukkan rumus persamaan Runge-Kutta, dimasukkan nilainya, K1, K2, K3, Y2 sama dengan 1,557, maka langkah terakhir itu dengan mengurangi atau dengan mengurangkan nilai error analitik yang telah ditentukan di soal, yaitu sebesar 1,556 dikurang 1,557 yang diperoleh pada perhitungan Runge-Kutta ini, sehingga nilai error yang diperoleh yaitu 0,001. Jadi bisa dikatakan bahwa nilai error yang diperoleh dengan menggunakan metode Runge-Kutta ini itu sangat kecil. Jadi saya pikir cukup sekian dari saya untuk pembahasan metode Runge-Kutta ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya tadi. Berikutnya metode yang saya akan paparkan yaitu metode Runge-Kutta-Fehlberg, di mana metode ini biasa dikenal dengan metode Fehlberg, yaitu algoritma dalam analisis numerik untuk solusi numerik persamaan diferensial biasa. Metode Runge-Kutta ini memiliki 6 evaluasi fungsi dan dapat mencapai ketelitian yang akurat. Metode Runge-Kutta ini adalah merupakan salah satu metode dari Runge-Kutta orde kelima. Pada metode ini, perbedaan perhitungan nilai Y pada Xn plus 1 memberikan perkiraan error untuk digunakan pada kontrol ukuran step. Pada metode Runge-Kutta-Fehlberg ini menggunakan 6 evaluasi fungsi yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Evaluasi fungsi K1, K2, K3, K4, K5, dan K6. Di mana evaluasi fungsi K1 ada K1 sama dengan HF, XR, YR, K2 HF dikali XR plus 1/4H, YR tambah 1/4 kali K1, dan seterusnya. Untuk metode Runge-Kutta-Fehlberg orde keempat ditunjukkan pada persamaan berikut, yaitu persamaan 1A dan 1B, di mana persamaan 1A Y R plus 1 sama dengan YR ditambah Y1 K1 dan seterusnya. Dengan koefisien vektornya Y sama dengan 25 per 216 kali 0 dikali 1408 per 2565 dikali 2197 per 4104 dikurang 1/5. Berikut merupakan persamaan 1B. Jadi koefisien vektor dari RKF orde keempat adalah YR plus 1 sama dengan YR plus 25 per 216 kali K1 plus 1408 per 2565 kali K3 dan seterusnya. Berikut metode Runge-Kutta-Fehlberg orde kelima ditunjukkan dengan persamaan 2A dan 2B sebagai berikut, di mana persamaan 2A yaitu YR plus 1 sama dengan YR ditambah Y1 kali K1 ditambah seterusnya. Dengan koefisien vektor Y sama dengan 16/135 dikali 0 dikali 6656 per 12825 dan seterusnya. Jadi koefisien vektor
vektor dari RKF orde 5 adalah YR plus 1 sama dengan YR ditambah 16 per 135 dikali K1 ditambah 6.656 per 12.826 dikali K3 dan seterusnya. Di mana perbedaan dari persamaan 1A dan 1B dengan metode tersebut sebagai berikut. Di mana galat perlangkah metode Runge-Kutta-Velberg adalah OH pangkat 6. Galat longgokan metode Runge-Kutta-Velberg adalah OH pangkat 5. Berikut contoh soal metode Runge-Kutta-Velberg, di mana diketahui nilai awal persamaan Y aksen sama dengan Y kurang X kurang 1 pangkat 2 ditambah 2, di mana nilai Y0 sama dengan 1. Dengan step H sama dengan 0,1 dan 0 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil dari 0,4. Lebih kecil atau sama dengan 0,4. Maka perkiraan error tersebut dapat dicari dengan pendekatan metode RKF sebagai berikut. Penyelesaiannya di mana tahap pertama mencari nilai koefisien K1, koefisien nilai evaluasi fungsi K1 sampai K6. Berikut nilai dari X0 sama dengan XR sama dengan 0. Y0 sama dengan YR sama dengan 1. H sama dengan 0,1. Ini adalah evaluasi fungsi K1, di mana persamaannya di mana evaluasi fungsi K1 HF sama dengan XR YR, tinggal kita masukkan nilai-nilai pada rumus fungsi berikut, nilai-nilai yang diketahui yang ini. Dan hasil akhirnya adalah 0,2. Begitupun dengan evaluasi fungsi K2 sampai K6. Berikutnya tahap kedua, mencari nilai koefisien vektor RKF orde keempat, di mana rumusnya tadi di mana koefisien vektor orde keempat yaitu YR plus 1 sama dengan YR ditambah 25 per 216 kali K1 ditambah 1408 per 2565 kali K3 dan seterusnya dengan memasukkan nilai yang diketahui tadi ke dalam rumus persamaan koefisien vektor orde 4. Berikutnya tahap ketiga, mencari nilai koefisien vektor RKF orde 5, di mana dengan memasukkan persamaan koefisien vektor RKF orde 5 yaitu YR tambah 1 sama dengan YR tambah 16 per 135 dikali K1 ditambah 6656 per 12825 dikali K3 dan seterusnya dengan memasukkan nilai-nilai yang diketahui tadi ke dalam rumus persamaan koefisien vektor RKF orde 5. Berikutnya tahap keempat, mencari nilai estimasi errornya. Berikut rumus untuk mencari nilai estimasi errornya, di mana hasil akhirnya merupakan di mana hasil akhirnya adalah 0,000304 atau bisa juga dimakai rumus di bawah ini dengan memasukkan nilai-nilai yang ada tadi. Oke, sekian dari saya.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan diferensial biasa order 1, dan yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu contoh penerapan menggunakan metode Runge-Kutta. Jadi di sini kita mengambil sebuah contoh rangkaian seri pada kapasitor, di mana kapasitor terhubung pada resistor dan baterai, yang diketahui pada rangkaian ini muatannya itu atau E-nya sebesar 12 volt, kemudian C-nya kapasitornya itu sama dengan 5,00 mikrofarad, dan R-nya sama dengan 8,00 kali 10⁵ ohm. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan rangkaian tersebut di atas, kita hubungkan sebuah saklar dengan T sama dengan 0 dan muatan atau Q sama dengan 0. Jadi kita beri T sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Yang kita ketahui bahwasanya persamaan rangkaian RC tadi itu dimasukkan kepada sebuah persamaan yang dilihat pada slide ini, yaitu dQ per dt sama dengan muatan per resistor E per R kurang Q per RC, di mana E itu adalah kuat medannya, Q itu adalah muatannya, R itu hambatan, C sama dengan kapasitansi, dan T adalah selang waktunya. Kemudian kita juga bisa menghitung dengan mencari Q eksaknya. Kita bisa lihat dari persamaan tadi bahwasanya solusi dari Q eksaknya itu sama dengan Q kali T sama dengan C E kali 1 kurang E kuadrat minus T per RC. Jadi terlihat bahwa semua suku di ruas kanan itu pada persamaan tadi, pada persamaan 6 ini tidak memiliki T. Padahal persamaan penyusunan metode Runge-Kutta ini selalu mencantumkan variabel T. Nah, kita masuk kepada penyelesaian permasalahan tadi. Jika diketahui T 0 sama dengan 0, maka A sama dengan 0, dan pada saat itu secara fasis diketahui juga bahwasanya Q0 itu sama dengan 0,0. Lalu jika ditetapkan H sama dengan 0,1, maka T1 sama dengan 0,1. Dan sudah bisa kita mulai menghitung K1. Seperti kita ketahui bahwasanya Runge-Kutta itu bisa menghitung orde K1 sampai seterusnya, dan di penerapan ini kita akan mencoba mencari K1 sampai dengan K4. Seperti yang diketahui di atas sini, di slide ini, kita juga mendapatkan bahwasanya Q0 itu sama dengan 0,0, walaupun T1 tidak dilebatkan dalam hitungan ini. Oke, yang pertama kita akan mencari K1-nya. Seperti yang dijelaskan rekan saya tadi, bahwasanya rumus untuk mencari K1 itu sama dengan HF kali Q0. Di mana H kali M1 kurang Q0 M2. H kita ketahui di sini H sama dengan 0,1, dan M1 ini 1,5 kali 10 minus 5 itu diperoleh dari
muatan tadi itu E per resistornya, E per R, dikurang Q0-nya kita ketahui 0,0, dikali 0,25, M2-nya itu diperoleh dari 1 per RC. Jadi hasilnya K1 sama dengan 0,150 kali 10 minus 5. 10 pangkat minus 5. Selanjutnya kita akan menghitung K2. K2 seperti kita ketahui dapat dihitung dengan memperoleh hasil dari K1 tadi. Jadi rumus dari K2 yaitu HF kali Q0 tambah K1 per 2. Dimasukkan tadi Q0-nya itu M1 kurang Q0 tambah K1 per 2 M2. Kita masukkan nilai dari K1 yang diperoleh tadi. K1 yang diperoleh tadi itu 0,150 kali 10 minus 5. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. Dan hasil dari K2 yang diperoleh itu 0,14813 kali 10 minus 5. Kemudian kita akan menghitung orde 3-nya, K3-nya dengan rumus sama seperti K2 tadi, tapi yang diubah di sini K1 diganti dengan K2-nya. Dengan rumus HF kali Q0 tambah K2 per 2. Maka diperoleh persamaan di bawah ini, kita masukkan M1-nya dan K2 yang diperoleh tadi, 14813 kali 10 pangkat minus 5 per 2. Maka hasil yang diperoleh yaitu 0,14815 kali 10 minus 5. Lanjut ke orde 4-nya, kita mencari K4. Di sini rumusnya yaitu HF kali Q0 tambah K3. Maka kita inputkan lagi nilai masing-masing dari persamaan ini, di mana K3 diperoleh tadi 0,1815 kali 10 minus 5. Maka hasil dari K4 yaitu 0,14630 kali 10 minus 5. Setelah menghitung dari range kita orde 1 sampai orde 4, maka kita dapat memperoleh Q1-nya dengan persamaan Q0 tambah 1/6 kali K1 tambah 2K2 tambah 2K3 dan tambah K4. Kita masukkan hasil dari K1 yang diperoleh tadi, hasil dari K2, K3, dan K4, dijumlahkan, dan hasil yang diperoleh untuk mendapatkan Q1 itu 0,14814 kali 10 pangkat minus 5. Selanjutnya, kita dapat menghitung Q2 pada saat T2, di mana T2 itu diketahui 0,2. Namun T2 pada hal ini, pada penerapan ini tidak terlibat dalam perhitungan, maka yang dilakukan adalah melakukan perhitungan K1, K2, K3, dan K4 lagi. Jadi masing-masing nilai dari K ini dimasukkan kembali untuk mencari Q2-nya. Maka hasil yang diperoleh dari persamaan tadi yaitu Q2 sama dengan Q1 tambah 1/6 dan seterusnya. Dan hasil yang diperoleh dari persamaan ini yaitu Q2 sama dengan 0,29262 kali 10 minus 5. Cara yang sama dilakukan untuk menentukan atau menghitung Q3 dan seterusnya, sehingga kita bisa lihat dari tabel berikut ini. Ini merupakan tabel dari penyelesaian Q dari 0 sampai 10. Yang kita peroleh dari Q eksaknya itu dan Q-nya itu tidak ada perbedaan yang signifikan, semua sama, dan hasil dari pengurangannya itu menghasilkan perbandingan 0,000 dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya error yang dihasilkan itu minim dan sangat sedikit.
Kemudian kita lihat pada grafik berikut ini. Ini grafik ini merupakan perbandingan antara Q dan T, di mana Q ini di mana di grafik ini Q adalah vertikal, sumbu Y-nya, dan T-nya itu adalah sumbu X-nya. Yang dapat kita lihat pada grafik ini yaitu semakin besar nilai Q-nya, maka nilai T-nya juga semakin bertambah besar. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulan dari penerapan tadi bahwasanya hasil perhitungan yang kita lakukan tadi itu tidak menunjukkan adanya error sama sekali. Dan mungkin jika kita ketahui di sini di tabel ini pengurangannya itu mendapatkan nilai 0,000 dan sekian, jika mungkin hasil dari 7 angka di belakang komanya itu lebih besar lagi kita ambil, mungkin ada errornya bisa kita lihat, tapi kita ambil 5 angka di belakang koma tadi di tabel tersebut. Oke, mungkin itu hasil dari penerapan Runskutta method pada rangkaian seri tadi, rangkaian kapasitor tadi. Semoga bisa memperjelas dari penjelasan materi-materi teman tadi yang kita implementasikan pada penerapan ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya lempar ke moderator. Demikianlah tadi persentase dari rekan-rekan kami terkait dengan metode persamaan diferensial biasa orde 1 yang diawali dari metode Euler yang mungkin saat ini dianggap kurang efisien dalam masalah-masalah praktis karena dianggap sangat sederhana, kemudian dilanjutkan dengan metode improve Euler, kemudian metode Runge-Kutta dan yang terakhir adalah metode Runge-Kutta-Velberg. Dan penjelasan terakhir kemudian kami sajikan penerapan dari metode persamaan diferensial biasa orde 1 dengan mengambil sampel dari metode Runge-Kutta. Demikian dari kelompok 3 terkait dengan pembahasan di bab 21.1. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.